Hi, welcome back to my channel. In this video, we're going to be learning a new language, and that is Japanese. So, if you guys are learning Japanese right now, let's just study together. And di pembelajaran kali ini, kita akan belajar bahasa Jepang yang diambil dari buku Minna no Nihongo. Ya, buku ini udah terkenal, jadi kalau kalian belajar bahasa Jepang, pasti kalian tahu buku ini. Ya, so langsung aja. This is Daika, pelajaran 1. Oke, di pelajaran pertama kali ini ada 6 poin yang akan kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah partikel wa bla 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 desu. Wa bla 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 des. Ya, di kalimat pertama yaitu watashi wa Maiku mira desu. Watashi wa Maiku mira desu. Watashi artinya adalah saya. Wa adalah partikel yang sedang kita bahas, yaitu menunjukkan seperti to be mungkin ya dalam bahasa Inggris, atau is MR. Wa des itu jadi bisa dibilang kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan adalah. Jadi itu adalah partikel yang menunjukkan positive sentence ya, kalimat positif. Watashi wa saya Maiku mira desu. Maiku mira adalah nama. Jadi watashi wa Maiku mira desu. Wa des tadi adalah to be, jadi saya adalah Maiku mira. Itu adalah nama asing yang dikonversi ke bahasa Jepang. Maiku mira desu. Maiku mira kalian juga bisa ganti dengan contoh profesi kalian selain nama atau kerjaan kalian ya. Contohnya adalah watashi wa kaishain desu. Watashi wa kaishain desu. Kaishain adalah karyawan atau employee. Jadi di kalimat ini artinya adalah watashi wa saya adalah kaishain desu. Saya karyawan, saya adalah karyawan ya. Oke. Poin nomor 2. Watashi wa karu tsumito ja arimasen. Watashi wa karu tsumito ja arimasen. Nah, kalau tadi kan wa bla 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 des, itu adalah kalimat positif. Nah, yang kedua ini wa bla 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 ja arimasen. Ja arimasen adalah kalimat negatif yang artinya bukan atau not atau don't atau kalimat ini not ya, jadi bukan atau tidak. Jadi kalimat ini watashi wa, watashi tadi artinya adalah saya, karu tsumito. Nah, itu juga nama seorang Jerman yang dikonversi ke bahasa Jepang. Saya karu tsumito ja arimasen. Saya bukan, ja arimasen bukan atau tidak, karu tsumito. Nah, kalian juga bisa ganti seperti pekerjaan kalian. Saya bukan teknisi. Watashi wa engineer ja arimasen. Saya bukan engineer, saya bukan teknisi ya. Itu adalah kalimat negatif ja arimasen. Yang ketiga adalah ano hito wa Kimura-san desu ka? Ano hito wa Kimura-san desu ka? Oke, tadi positif desu udah, ja arimasen negatif sudah. Sekarang ada ka-nya di belakang. Ano hito wa Kimura-san desu ka? Ka. Kalau kalian ngeh ya, ka ketika saya bilang ka itu seperti bertanya. Jadi ka dalam bahasa Jepang adalah digunakan untuk bertanya. Jadi kalau kalian bertanya, kalian pakai ka di akhir, tambahin aja ka ya. Ano hito, ano artinya adalah itu. Nanti kita akan bahas kata tunjuk dalam bahasa Jepang di pelajaran kedua ya. Ano hito, hito artinya adalah orang, atau kalian juga bisa ganti dengan ano kata. Ano hito atau ano kata, orang itu ya. Ano hito wa Kimura-san desu ka? Kimura-san, Kimura adalah nama orang, Kimura-san sendiri seperti Mr. atau Miss,
sebutan tuan atau nyonya, bisa dipakai laki-laki atau perempuan ya. Jadi hito wa Kimura-san desu ka? Apakah, karena itu pertanyaan, jadi kita Indonesia ini menjadi apakah orang itu Kimura? Apakah itu Kimura? Apakah orang itu Kimura? Nah, contoh lain, Kimura-san kalian bisa ganti menjadi hito wa Maria-san desu ka? Boleh ganti nama perempuan, Maria-san desu ka? Apakah itu Maria? Atau kalau kalian mau bertanya, itu siapa? Itu siapa sih? Berarti hito wa kalian bisa pakai dare atau donata. Hito wa dare atau donata desu ka? Hito wa dare desu ka? Hito wa donata desu ka? Sama aja. Donata dare artinya siapa. Jadi orang itu siapa? Siapakah orang itu? Oke, poin keempat, kita menggunakan partikel mo. Mo artinya juga. Oke, ada dua kalimat di sini, kita lihat. Santosu-san wa Brazilu jin desu. Santosu-san wa Brazilu jin desu. Santos itu nama orang Brazil, Santos ya, biasanya Santos. Santosu-san wa, san tadi udah ya, Mister atau Miss, tuan atau nyonya. Brazilu artinya negara Brazil. Nah, di belakang negara Brazil ada jin. Santosu-san wa Brazilu jin desu. Jin itu artinya adalah orang yang biasa digunakan setelah nama negara. Jadi Brazilu jin, orang Brazil atau ya orang Brazil. Jin di sini artinya orang ya. Jadi Santos adalah orang Brazil. Nah, jin di sini artinya orang ya, bukan jin bahasa Indonesia jin hantu gitu. Jadi Santos-san wa Brazilu jin desu, orang Brazil, bukan jin Brazil, orang setan jin dari Brazil, bukan. Oke. Nah, ketika si Santos ini orang Brazil, ada lagi orang lain yang sebenarnya Brazil juga. Nah, Maria-san mo Brazilu jin desu. Maria-san mo. Nah, mo ini artinya adalah juga. Nah, mo ini, kalau kalian menggunakan kata mo, wa-nya nggak usah lagi dipakai. Jadi nggak usah Maria-san wa mo, nggak usah. Jadi Maria-san mo Brazilu jin desu. Maria juga adalah orang Brazil. Ya. Atau contoh lain, hito mo Brazilu jin desu. Orang itu juga orang Brazil. Ya. Nomor 5. Mira-san wa IMC no shain desu. Di sini kita akan melihat partikel no. Mira-san wa IMC no shain desu. Mira-san, Mira adalah nama orang. IMC adalah sebuah nama company atau perusahaan. No shain desu. Shain adalah karyawan. No digunakan sebagai, kalau dalam bahasa Inggris ada of ya, jadi atau bisa juga apostrofi s, jadi posesif atau kepemilikan. Nah, di sini artinya adalah Mira adalah seorang karyawan di IMC atau seorang karyawan IMC. Kayak IMC's employee, jadi kayak kepemilikan ya, karyawan IMC. Oke. Kalimat lain, Karina-san wa selalu dipakai ya. Karina-san wa, Karina ini nama orang. Fuji Daigaku no gakusei desu. Fuji Daigaku no gakusei desu. Fuji adalah nama Fuji Daigaku. Fuji adalah nama universitas. Daigaku artinya universitas. Jadi Fuji Daigaku, Universitas Fuji no gakusei desu. Gakusei adalah mahasiswa atau ya anak kuliahannya, mahasiswa. Jadi artinya adalah Karina-san wa Fuji Daigaku no gakusei desu. Karina adalah mahasiswa di Universitas Fuji di Jepang. Nomor 6. Teresa-chan wa kyusai desu. Teresa-chan wa kyusai desu. Di sini kita lihat
ada sai, kyusai, ada angka 9 dan sai. 9 itu udah bahasa Jepangnya adalah kyu atau ku. Teresa adalah nama orang. Chang di sini adalah sebutan. Kalau tadi kan sang kan, itu mungkin untuk orang dewasa. Nah, Chang ini adalah untuk anak kecil yang biasanya perempuan, Chang. Jadi Teresa Chang wa anak perempuan itu, atau si Teresa ini yang ada belakangnya Chang. Kyusai, sai digunakan akhiran yang digunakan untuk menunjukkan umur seseorang. Jadi kyusai tinggal ditambah sai, umurnya adalah 9 tahun. Ya, jadi Teresa Chan wa kyusai desu. Teresa umurnya adalah 9 tahun. Ya. Contoh lain, Taro kun wa hassai desu. Taro kun, Taro nama orang, kun adalah anak kecil tapi ini laki-laki sekarang. Taro kun wa hassai desu. 8 dalam bahasa Jepang adalah hachi. Tapi ketika bertemu sai, hachi sai tidak berubah menjadi hassai desu. Ya, jadi supaya lebih enak disebutnya enak. Taro umurnya adalah 8. Hassai desu. Nah, kalau kamu mau nanya, kalau kalian mau bertanya ke seseorang umurnya berapa, nah kamu tinggal tambahkan nan sai. Nan artinya apa, sai umur, jadi nggak mungkin apa umur, jadi enaknya menjadi umurnya berapa umur. Nan sai desu ka, berapa umurmu. Nah, ingat ketika bertanya harus ditambah partikel ka di belakang, ya. Nan sai desu ka, berapa umurnya, berapa umurmu. Nah, jadi kalian dalam bahasa Jepang nggak usah terlalu banyak menggunakan anata, boleh sih, tapi kalau kalian udah tahu kalian ngomong sama siapa, kalian langsung aja bilang nansai desu ka, kamu umurnya berapa, nggak perlu pakai anata lagi. So, itu tadi 6 poin di pelajaran pertama Daika Minna no Nihongo. Semoga bermanfaat. I will see you again next week di pelajaran kedua. Bye.